Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Ekonomi Islam dan pada kali ini kita akan membahas mengenai distribusi dalam Islam. Terkait distribusi dalam Islam itu sebenarnya sudah mungkin yang sudah kita kenal ya sehari-hari bahwa itu adalah zakat, infak, sedekah, ghanimah, fa'i dan kharaj. Ini adalah termasuk distribusi dalam Islam. Distribusi adalah konsep penting dalam ajaran Islam yang mempengaruhi bagaimana harta dan sumber daya dibagikan dalam masyarakat Islam. Distribusi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan solidaritas sosial. Prinsip utama adalah bahwa segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya diberikan amanah untuk mengelolanya dengan baik. Ya, jadi distribusi adalah proses mendistribusikan harta yang kita miliki ya ataupun sumber daya yang kita miliki untuk diberikan dalam masyarakat muslim ataupun dalam masyarakat sekitar ya, tidak hanya muslim saja gitu ya. Nah, distribusi dalam Islam pertama adalah zakat. Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat ya. Jadi kalau zakat kan sifatnya wajib ya, wajib dikeluarkan, dan penerimanya atau yang biasa kita sebut mustahik itu sudah ditentukan ya, ada 8 golongan ya yang menerima zakat. Nah, zakat ini adalah harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak dengan beberapa syarat. Hikmah zakat adalah menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya, guna mencegah kejahatan yang akan timbul dari si miskin ya, yang lemah iman dan lemah pemahaman agamanya. Artinya ini mencegah ketimpangan sosial ya, mencegah ketimpangan sosial ya. Ini salah satu wujud juga dari ekonomi Islam yang berimbang ya, dengan adanya zakat, dengan ada distribusi dalam bentuk zakat ini ya. Lalu mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si kaya dan si miskin. Objek zakat. Objek zakatnya kalau misalnya binatang ternak, ini syaratnya dari Islam, merdeka, lalu miliknya yang sempurna, cukup 1 nisab, artinya sudah memenuhi nisab dulu baru bisa dizakatkan gitu ya. Dan sampai 1 tahun namanya. Ya, syaratnya itu artinya binatang ternak yang sudah mencapai nisab, yang sudah dipelihara selama 1 tahun baru bisa dizakatkan. Emas dan perak. Syaratnya adalah Islam, merdeka, milik yang sempurna, nisab juga cukup, dan sudah ada di tangan kita selama 1 tahun. Nisabnya adalah untuk emas jika sudah mencapai 20 miskol atau sekitar 93,6 gram. Dengan untuk perak adalah 200 dirham atau sekitar 624 gram. Jadi ini batas nisabnya. Jadi ketika kita punya perhiasan emas atau perak dan sudah lebih dari 1 tahun namun memang belum mencapai nisab, ya tidak wajib dizakatkan ya. Syaratnya adalah sudah mencapai nisab dan juga sudah minimal 1 tahun, itu wajib menjadi zakat. Kalau kita mau menyumbangkan juga gimana? Ya niat hukumnya menjadi sedekah ya, karena belum memenuhi syarat untuk zakat. Lalu pertanian, tanaman biji-bijian yang mengenyangkan. Syaratnya adalah Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai nisabnya, biji makanan itu ditanam oleh manusia, dan biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama. Nisabnya untuk zakat pertanian adalah sekitar 300 sok, atau kurang lebih 930 liter dari kulitnya, dan berlaku bagi biji-bijian yang mengenyangkan. Jika pertanian yang menggunakan air dari sungai atau air hujan, zakatnya 10%. Sedangkan untuk pertanian yang menggunakan mesin, zakatnya 5%.
Ya. Jadi ketika hasil pertanian ini sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai 930 liter, ya, ya nisab sudah tercapai berarti bisa dizakatkan. Jika pertanian pakai air hujan atau air sungai 10%, kalau pakai mesin 5%. Dari mana? Ya bisa dinilai dari uang. Ya, persentasinya diambil persentasinya dari senilai uang. Paruan sawah. Jika yang mengeluarkan benihnya adalah petani atau penggarap, maka zakat seluruh hasil sawah yang dikerjakannya wajib atas petani tersebut. Ya, ya jika yang mengeluarkan benihnya adalah penggarap atau petani, maka zakat seluruh hasil sawah yang dikerjakan wajib atas petani tersebut. Ya. Harta perniagaan nisabnya sama dengan emas dan perak. Untuk harta perniagaan nisabnya sama dengan emas dan perak. Rikas dan barang tambang. Rikas adalah harta yang terpendam sejak masa jahiliyah dan ditemukan di suatu bidang tanah yang belum dimiliki oleh seseorang pada masa Islam. Zakat rikas tidak mensyaratkan nisab. Nah, jadi kalau untuk rikas tidak ada nisabnya. Jadi berapapun jumlahnya yaitu sudah wajib dizakatkan. Yang termasuk dalam rikas ini, yaitu harta yang terpendam. Sedangkan tambang, baik emas dan perak, zakatnya adalah 2,5% dari hasilnya setelah diolah dan dibersihkan serta mencapai nisab. Untuk uang kertas, nisabnya sesuai emas dan perak juga. Nah, distribusi zakat ya, kembali kita sama-sama mengingatkan ada 8 golongan ya. Ada kaum fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, lalu orang yang berhutang, lalu ini fisabilillah dan ibnu sabil dalam perjalanan. Jadi zakat di sini ada fakir dan miskin ya. Duafa belum termasuk, belum tentu menerima zakat ya. Tinggal dilihat duafa ini apakah memang dimasuk ke fakir atau ke miskin gitu ya. Jadi kalau zakat itu orang duafi ya, duafa itu salah kaprah ya, karena dalam bagiannya tidak ada ya, tidak ada zakat untuk duafa. Yang ada sini adalah kalau tidak fakir ya miskin gitu ya. Infak dan sedekah. Ya, ini adalah memberikan sebagian harta yang telah direzekikan Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama. Kalau infak dan sedekah ini sifatnya tidak wajib, berarti tidak perlu ada batas nisab dan kapanpun kita diperbolehkan untuk berinfak ataupun bersedekah. Lain hal dengan zakat. Kalau zakat kan ditentukan ada nisabnya dulu, golongannya juga yang menerima sudah ditentukan gitu ya, syaratnya ada gitu. Fa'i, semua harta yang didapatkan kaum muslimin dari orang musyrik dengan sukarela tanpa pertempuran, tanpa derap kaki kuda dan pengendaranya, maka ia seperti uang perdamaian, jizyah dan 1/10 bisnis mereka. Jadi fa'i ini adalah harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin tanpa berperang, tanpa pertempuran. Ya. Sedangkan ghanimah harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan. Pembagian fa'i ini sudah ditentukan 1/5 untuk Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Untuk sanak kerabat Rasul, anak-anak yatim dari kalangan orang-orang miskin, ya, lalu orang-orang miskin, dan 4/5-nya menjadi milik tentara atau untuk kepentingan umum. Ya, ini pembagian fa'i sudah jelas. Jadi fa'i adalah harta yang didapatkan tanpa pertempuran, harta yang didapatkan dari kaum musyrik atau orang kafir tanpa pertempuran. Dengan ghanimah, harta yang didapatkan melalui pertempuran. Nah ini ya ghanimah. Harta yang diambil dari orang kafir lewat peperangan. Ghanimah terdiri atas tawanan perang, sandra, harta kaum muslimin yang dikuasai orang-orang musyrik, lahan tanah yang dikuasai kaum muslimin, dan harta benda bergerak. Ini ghanimah. Fa'i dan ghanimah persamaannya adalah didapatkan dari orang kafir. Dan alokasinya 1/5 keduanya sama. Artinya untuk pembagian 1/5-nya dari fa'i dan ghanimah itu sama, yaitu untuk keluarga Rasul. Ya. 1/5-nya ini. Baik fa'i maupun ghanimah. Perbedaannya adalah kalau fa'i ini dengan sukarela, lalu alokasi 4/5 berbeda dengan ghanimah ya. Dengan kalau ghanimah ini diambil secara paksa.
Itu perbedaan fa'i dan ghanimah ya. Lalu jizyah dan pajak. Jizyah dan pajak adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang-orang musyrik. Persamaannya yaitu didapatkan dari orang musyrik sebagai bentuk penghinaan bagi mereka. Merupakan harta fa'i dan didistribusikan kepada penerima fa'i. Ya, penerima fa'i tadi ya, seperlimanya adalah Rasul dan sisanya tadi sudah jelas ada fakir, miskin gitu ya, tentara, ya. Lalu wajib ditunggu 1 tahun dan sebelum 1 tahun keduanya tidak berhak memiliki. Nah, jadi ada masa tunggu juga, masa mungkin semacam masa nisabnya lah batasnya ya. Ditunggu dulu 1 tahun. Sebelum 1 tahun tidak boleh dimiliki. Ini persamaannya. Apa perbedaannya? Jizyah ini adalah berdasarkan nas atau dalil. Lalu jumlah minimalnya ditentukan syariat dan jumlah maksimal ditentukan ijtihad. Ya. Jumlah minimalnya sudah ada syariatnya, tapi kalau jumlah maksimal ditentukan melalui ijtihad ulama, kesepakatan ulama. Diambil dari orang kafir jika ia tetap bertahan dengan kekafirannya. Tapi jika ia masuk Islam maka harta itu gugur. Jizyahnya gugur atau pajak ini menjadi gugur. Sedangkan untuk pajak ini berdasarkan ijtihad. Pajak berdasarkan kesepakatan ulama. Karena ini berdasarkan ijtihad, jadi jumlah minimal dan maksimal juga ditentukan berdasarkan ijtihad juga gitu. Dan ini sifatnya wajib dibayar, baik kafir maupun sudah menjadi muslim. Sedangkan kalau jizyah tadi hanya dibayar ketika dia masih menjadi kafir. Ketika dia sudah jadi muslim, gugur kewajibannya untuk jizyah. Ini jizyah dan pajak. Lalu al-kharaj atau ini juga hampir sama dengan pajak ya. Uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak yang harus ditunaikan. Di sini tanah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tanah yang sejak awal dihidupkan kaum muslimin. Satu tanah ini adalah tanah zakat, tidak boleh dikenakan pajak. Nah, jadi kalau untuk tanah zakat tidak boleh dikenakan zakat. Tidak boleh dikenakan pajak kalau untuk tanah zakat. Lalu tanah yang pemiliknya masuk Islam. Lalu tanah yang didapatkan dari orang-orang musyrik dengan jalan kekerasan senjata. Dan terakhir adalah tanah yang didapatkan dari orang-orang musyrik dengan jalan damai. Tanah ini adalah tanah khusus dan dikenakan pajak. Ya, ini ada 4 bagian ya. Jadi al-kharaj ini terkait pajak dikenakan untuk tanah, termasuk hak yang harus ditunaikan. Nah, dalam kharaj ini tanah dibagi menjadi 4 bagian. Baik, demikian pertemuan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Bisa kita manfaatkan untuk kita pribadi maupun lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pemberian materi ini. Kesempurnaannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mendoakan agar selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabil hidayah wa taufik, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.